Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya di Jumat yang cerah ini. Kembali lagi pada live Instagram KPP Pratama Garut di @pajakgarut. Bersama saya Kilat Saiful Fala, asisten penyuluh pajak terampil di KPP Pratama Garut. Oke, kawan pajak. Jadi untuk siang hari ini kita akan membahas terkait dengan sesuai judul, yaitu pendaftaran NPWP di Cortex ya. Nanti juga akan dijelaskan juga terkait dengan aktivasi akun Cortex. Nah, untuk Bapak Ibu, Cortex ini sekedar informasi, itu mulai digunakan 1 Januari 2025. Nah, untuk kawan pajak semua yang saat ini melakukan administrasi perpajakan apapun mulai tahun 2025 itu menggunakan aplikasi Cortex. Fokus di kali ini, walaupun topiknya Cortex, itu akan kita batasi hanya sebatas pendaftaran NPWP ya. Jadi untuk kawan pajak yang bertanya yang lain, boleh nanti kalau ada masih ada waktu bisa dituliskan di kolom komentar, atau kalau misalnya informasi lebih lanjut terkait Cortex, itu kita di KPP Pratama Garut ada juga helpdesk Cortex, itu bisa dari situ. Oke, jadi sebenarnya apa saja sih yang diubah ketika kita menggunakan Cortex dari sebelum-sebelumnya? Ada beberapa perubahan, yang terutama, yang paling utama adalah saluran pendaftarannya. Jadi saluran pendaftarannya saat ini untuk pembuatan NPWP online itu melalui cortexdjp.pajak.go.id. Nah, ingat ya, cortexdjp.pajak.go.id. Nah, untuk membuat NPWP termasuk juga di aplikasi Cortex. Jadi kawan pajak tinggal buka saja cortexdjp.pajak.go.id. Oke, untuk perubahan lainnya apa saja? Ada beberapa ya, termasuk dengan validasi data. Nah, validasi data itu waktu itu masih terbatas sebelum adanya Cortex. Jadi terbatas sehingga datanya itu tidak bisa dipastikan keabsahannya. Sedangkan di Cortex ini kita sudah menggunakan single source of truth seperti di Dukcapil, sehingga kawan pajak nanti ketika melakukan validasi itu sudah terotomatis divalidasi berdasarkan data pribadi, data KTP yang ada di database Dukcapil, sehingga ketika Cortex nanti tinggal memvalidasi saja kebenarannya sesuai dengan data yang sudah ada. Yang pastinya kawan pajak supaya tidak kesulitan pada saat melakukan pendaftaran, itu harus dipastikan bahwa KTP yang dipegang itu sudah terupdate dengan data yang ada di database Dukcapil. Khawatir KTP-nya masih KTP lama tapi sudah sempat diupdate sehingga ada perubahan, misalnya di nama, di tempat lahir, di tanggal lahir, atau di alamat misalnya, atau pekerjaan dan lain sebagainya. Itu nanti karena akan divalidasi sehingga itu harus sesuai dengan yang ada di data di database kita di Cortex maupun di Dukcapil. Lalu perubahan lainnya apa? Perubahan lainnya ada di jumlah digit NPWP. Dulu ketika kita membuat NPWP akan diberikan nomor khusus 15 digit sesuai dengan identitas perpajakan masing-masing. Nomornya acak, diberikan ke tiap individu dan berbeda satu sama lainnya, tidak bisa ganda ya, tidak bisa sama. Sedangkan untuk saat ini di aplikasi Cortex, ketika kita mendaftarkan NPWP-nya itu akan terbit 16 digit dan sesuai dengan nomor induk kependudukan atau NIK untuk kawan pajak yang orang pribadi ya khususnya. Jadi nanti kedepannya NIK itu akan digunakan untuk banyak banyak layanan pemerintah. NPWP sudah, BPJS sudah, dan nanti akan ada single identity number berupa NIK itu yang berfungsi untuk semuanya, mengcover. Sehingga mohon dipastikan lagi untuk kawan pajak bahwa NIK yang kawan pajak pegang dalam KTP itu harus NIK yang sudah benar. Jangan sampai KTP lama digunakan NIK-nya berbeda dengan yang ada di database di Dukcapil.
Nah, mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya di profil wajib pajak. Jadi di profil wajib pajak itu dulu dalam sistem terbatas pada individu atau badan tertentu yang mendaftar, sehingga tidak terhubung dengan profil wajib pajak yang lain yang padahal ada koneksi atau ada hubungan keterikatan, contohnya seperti keluarga. Sedangkan di Cortex ini sudah ada data family tax unit atau keluarga. Jadi unit keluarga ya. Jadi family tax unit ini nanti akan menghubungkan sesuai dengan database Dukcapil, ya simpelnya yang ada di kartu keluarga sebagai bagian dari kita, sehingga nanti ketika perhitungan pajak dan lain sebagainya itu untuk penghasilan, pengeluaran itu bisa kita combine. Nah, ini cukup bagus ya, sehingga kita ketika menghitung pajak itu tidak hanya sebatas pada penghasilan kita aja, tapi pengeluaran kita, pengeluaran istri, penghasilan istri misalnya, atau anak dan lain sebagainya itu bisa kita masukkan di family tax unit itu tadi. Ada banyak sih sebenarnya perubahan yang terjadi oleh Cortex dari segi, terutama dari segi proses bisnis ya, maksudnya dari segi layanannya dengan aplikasi yang lama itu banyak sekali perubahannya. Tapi kita akan terfokus pada pendaftaran orang pribadi aja, wajib pajak orang pribadi, untuk membuat NPWP istilah simpelnya. Kalau mau bikin NPWP gimana? Nah, untuk yang bikin NPWP online itu bisa melalui Cortex. Nah, kalau kawan pajak takut misalnya keliru, misalnya itu bisa juga di kantor pajak manapun yang terdekat, nanti bisa mendaftarkan NPWP-nya. Oke, kita masuk ke pendaftaran wajib pajak orang pribadi melalui Cortex. Pertama, kawan pajak buka dulu browsernya, bisa di HP atau di laptop atau di PC. Itu nanti kawan pajak buka cortexdjp.pajak.go.id. Jadi Cortex itu cortexdjp.pajak.go.id. Nah, itu nanti kawan pajak buka di browsernya, bisa menggunakan browser apa aja. Nanti ketika muncul tampilan login di halaman paling bawah itu ada daftar di sini, atau kalau misalnya tampilan browsernya dalam bahasa Inggris, new registration. Nah, silahkan diklik. Setelah itu akan ada pilihan perseorangan, government institution atau institusi pemerintah, ada badan dan lain-lain ya, ada banyak ya. Nah, kawan pajak pilih perseorangan atau individual kalau misalnya browsernya menggunakan bahasa Inggris. Lalu selanjutnya akan ada pertanyaan apakah wajib pajak mempunyai NIK gitu, mempunyai NIK. Nah, kawan pajak untuk yang warga negara Indonesia silahkan pilih ya. Tapi untuk warga negara asing pilih tidak. Jadi nanti akan ada isian yang berbeda jika kawan pajak memilih ya atau tidak. Ini untuk perseorangan ya. Tadi karena di sebelumnya kita pilih orang pribadi atau perseorangan. Jadi pilih ya. Setelah itu, setelah dipilih ya, nanti akan ada pertanyaan lagi. Daftar dengan mengaktifasi NIK atau registrasi saja. Nah, kawan pajak ini bisa, kalau misalnya registrasi saja, nanti NPWP-nya akan terbuat tapi dalam status belum diaktifkan karena tidak aktivasi NIK ya. Sedangkan kalau kawan pajak memilih registrasi dengan aktivasi NIK, itu nanti kawan pajak akan mengaktifkan NIK-nya. Jadi untuk perpajakan bisa digunakan. Nah, yang registrasi only ini biasanya digunakan untuk kawan pajak yang mau punya NPWP tapi belum ada kewajiban ber-NPWP. Jadi misalnya NPWP-nya digunakan untuk kerja tapi penghasilannya masih di bawah PTKP misalnya, atau
NPWP-nya digunakan untuk keperluan-keperluan administrasi, misalnya untuk membuat rekening dan lain-lain, padahal belum bekerja sama sekali, jadi belum ada kewajiban membayar pajak. Nah, itu bisa menggunakan registrasi only. Nah, kita asumsikan kita pilih yang registrasi dengan aktivasi NIK ya. Nah, ketika sudah dipilih registrasi dengan aktivasi NIK tadi, kawan pajak akan dimunculkan pada tampilan mengisi identitas wajib pajak. Nah, mengisi identitas wajib pajak itu nanti ada nama, terus ada NIK dulu, yang jelas NIK dulu yang diisi. NIK-nya disesuaikan dengan KTP-nya. Jadi itu jangan sampai keliru ya, jadi harus sesuai. Terus namanya itu juga harus sesuai dengan KTP. Kalau di KTP-nya tanpa gelar, pada saat pengisian juga tanpa gelar. Kalau di KTP-nya ada gelarnya, memang berarti pengisiannya juga harus ada gelarnya. Itu jadi harus disesuaikan dengan KTP-nya. Selanjutnya pilih jenis wajib pajak. Nah, di sini jenis wajib pajaknya dipilih orang pribadi, atau misalnya istri yang melakukan kewajiban perpajakan terpisah dan lain sebagainya. Jadi ini pilih saja orang pribadi contoh. Lalu diisi pengisian tempat lahir, sesuaikan dengan KTP juga. Lalu diisi negara asal. Negara asal itu diisi Indonesia, karena kita tadi memilihnya menggunakan NIK ya, berarti ini khusus untuk WNI. Indonesia dipilih. Lalu ada pengisian tanggal lahir. Tanggal lahir sesuaikan dengan tanggal lahir yang ada di KTP. Lalu jenis kelamin. Jenis kelamin bisa pilih laki-laki atau perempuan. Lalu ada status pernikahan. Nah, status pernikahan juga harus sesuai dengan KTP. Jadi ada misalnya belum kawin, ada menikah, ada cerai hidup, ada cerai mati. Nah, itu harus sesuai dengan yang ada di database Dukcapil. Nah, gimana kalau misalnya kawan pajak ada yang status pernikahannya berbeda dengan yang ada di KTP? Nah, itu kita untuk pendaftaran NPWP ini harus sama persis. Jadi pilihannya adalah kawan pajak bisa mengupdate dulu di database Dukcapil sehingga sesuai dengan kondisinya, atau untuk sementara mengikuti dulu dengan yang ada di database Dukcapil. Nah, tergantung ya prioritasnya yang mana. Nah, yang lebih baik sih kalau datanya sudah benar ya, sehingga lakukan update dulu di Dukcapil. Contoh misalnya status di KTP-nya masih belum kawin, tapi padahal udah nikah bulan lalu gitu. Nah, itu harus diupdate di Dukcapil terkait dengan KTP-nya ya, statusnya diubah menjadi menikah. Nah, biasanya itu kalau kawan pajak yang baru menikah, nanti kan ada urus kartu keluarga baru lah. Nah, itu sekalian bisa diurus KTP-nya menjadi baru juga untuk status pernikahannya. Atau misalnya ada yang statusnya menikah padahal cerai mati karena misalnya istri atau suami baru meninggal beberapa bulan lalu misalnya. Nah, itu juga disesuaikan dulu lebih baik agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, khusus untuk perempuan yang ingin mendaftarkan NPWP, nanti ketika dipilih jenis kelamin perempuan itu akan diminta, dan juga menikah ya, dan status pernikahannya menikah. Jadi kalau pilihannya perempuan dan menikah, nanti akan muncul tab tambahan atau kolom tambahan. Kolom tambahan ini adalah NIK kepala keluarga. Jadi ada NIK suami berarti. Artinya adalah ketika statusnya menikah dan perempuan, nanti diwajibkan untuk memasukkan nomor induk kependudukan dari suaminya gitu. Nah, itu harus disesuaikan dan harus dipastikan bahwa suaminya sudah terdaftar di database perpajakan NIK-nya. Jadi harus udah punya NPWP suaminya ya. Selanjutnya adalah pilihan agama. Agama disesuaikan dengan KTP, bisa Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu dan lainnya. Lalu pilih tipe pekerjaan. Tipe pekerjaan ini harus sama persis dengan yang ada di KTP. Jadi kalau kawan pajak melakukan banyak pekerjaan,
Ya sesuaikan dengan KTP-nya. Apakah KTP-nya akuntan, apakah pegawai swasta, atau KTP-nya misalnya dokter, atau mengurus rumah tangga misalnya. Itu harus sesuai dengan yang ada di database Dukcapil ya, di KTP. Itu harus sesuai. Selanjutnya adalah pengisian nama lengkap ibu kandung. Nah, pengisian nama lengkap ibu kandung ini harus sama persis, dan untuk kawan pajak yang bingung untuk nyocokinnya di mana ya, karena kadang nama ibu kandung yang terdaftar di Dukcapil sama nama aslinya mungkin berbeda. Nah, itu harus sama persis seperti yang ada di kartu keluarga. Di kartu keluarga itu di bagian bawah ada nama ayah kandung dan ada nama ibu kandung. Kalau kawan pajak ingat, di tabel yang kedua di bawah di kartu keluarga itu ada nama ayah kandung dan nama ibu kandung. Nah, kawan pajak cocokkan nama ibu kandungnya sesuai dengan yang ada di kartu keluarga terbaru, terupdate. Lalu selanjutnya adalah pengisian nomor kartu keluarga. Nah, nomor kartu keluarga didapat dari kartu keluarga di bagian atas, di bawah tulisan kartu keluarga nanti akan ada nomornya. 16 digit kurang lebih. Lalu setelah itu akan ada pilihan status anggota keluarga. Nah, status anggota keluarga ini juga bisa dilihat di kartu keluarga. Kawan pajak di situ di kartu keluarganya sebagai apa? Apakah sebagai kepala keluarga? Apakah sebagai istri? Apakah sebagai anak? Atau sebagai cucu misalnya kalau kartu keluarganya gabung dengan cucunya? Atau sebagai misalnya keluarga lainnya? Atau misalnya anak tiri dan lain sebagainya? Itu juga sesuaikan pokoknya dengan kartu keluarganya. Lalu selanjutnya akan ada pertanyaan terkait dengan kategori individu. Nah, untuk kategori individu ini akan ada pilihannya kalau kawan pajak memilih perempuan dan juga menikah. Sehingga kategorinya akan tersedia 3 pilihan, yaitu istri yang memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah. Lalu pilihan kedua adalah istri dengan perjanjian untuk memisahkan aset dan penghasilan. Dan pilihan yang ketiga adalah wanita menikah yang telah hidup terpisah menurut keputusan hakim. Nah, jadi ini 3 pilihan ini disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, untuk istri yang bekerja dan ingin mempunyai NPWP, pilihannya adalah yang pertama. Jadi tidak ada perjanjian pisah harta, terus tidak ada putusan hakim yang menyatakan hidup terpisah. Nah, itu pilihannya yang pertama, yaitu istri yang memilih untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah. Jadi pilih yang itu. Nah, kalau misalnya kawan pajak ada yang mempunyai atau membuat perjanjian pranikah misalnya dengan suaminya, nah itu kawan pajak bisa memilih pilihan yang kedua, yaitu istri dengan perjanjian untuk memisahkan aset dan penghasilan. Nah, pilihan ini nanti akan berdampak juga dengan kewajiban perpajakan masing-masing, sehingga nanti penghasilan dan pengeluarannya akan terpisah. Begitupun dengan asetnya. Setelah itu semua diisi di kolom itu nanti akan ada tombol verify. Nah, ketika klik tombol verify, kalau semua datanya sudah sesuai, akan berwarna hijau dan akan muncul tulisan lanjut. Kalau misalnya sudah sesuai. Kalau misalnya belum sesuai, ada yang keliru, nah kawan pajak harus cek apa yang salah. Misalnya namanya merah, ada keterangan nama tidak sesuai, atau nama ibu kandung tidak sesuai, atau yang lainnya misalnya ada yang tidak sesuai. Nah, itu kawan pajak harus membetulkan. Nah, kalau misalnya sudah sama yang di KK, yang di KTP, tapi masih salah gimana? Nah, itu kawan pajak harus konfirmasi ke Dukcapil ya, ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengetahui database terupdate. Jangan-jangan kakak yang kawan pajak pegang itu kartu keluarga yang lama misalnya, sehingga tidak ada update padahal di Dukcapil sudah pernah diupdate. Dan kebetulan ada perubahan nama misalnya di database Dukcapil, itu kawan pajak harus mengkonfirmasi ke Dukcapil. Setelah itu semua hijau dan muncul tombol lanjut, silahkan diklik tombol lanjut. Selanjutnya akan ada pertanyaan terkait dengan
detail kontak wajib pajak. Nah, untuk detail kontak wajib pajak ini silahkan isikan email kawan pajak yang aktif ya, karena nanti informasi apapun, penerbitan NPWP atau informasi apapun lah dari Cortex itu akan terhubung juga dengan email, sehingga email ini harus dipastikan bisa digunakan dan ada gitu, sudah login gitu. Jadi juga jangan sekedar tahu aja email tapi nggak bisa bukanya, harus bisa buka kawan pajak semua. Setelah dimasukkan email, silahkan klik verify. Nanti akan ada email verifikasi berupa angka yang harus diisikan. Kawan pajak silahkan melakukan verifikasi sesuai email yang diterima. Dan setelah itu, setelah checklist, kita lanjut ke detail kontak lainnya. Selanjutnya adalah pengisian mobile phone number atau nomor HP. Nah, nomor HP ini kawan pajak isikan dengan nomor HP yang bisa menerima SMS. Jadi untuk kawan pajak yang kartu SIM-nya misalnya berbeda dengan WhatsApp-nya, yang dimasukkan yang pokoknya yang bisa menerima SMS. Jangan yang hanya WhatsApp doang tapi kartunya udah nggak ada misalnya, jangan. Nah, harus yang bisa menerima SMS. Karena setelah itu prosesnya adalah verifikasi melalui SMS. Nah, kawan pajak harus bisa menerima SMS. Setelah klik verify, nanti akan ada kode verifikasi yang diterbitkan. Silahkan diisi, diverifikasi, dan nanti tandanya akan jadi checklist ya, dan akan bisa digunakan. Lalu selanjutnya ada phone number opsional, nomor telepon. Nomor telepon ini sifatnya opsional. Kalau misalnya kawan pajak di rumahnya ada telepon rumah, silahkan digunakan nomor telepon. Kalau misalnya tidak ada, itu bisa dikosongkan dan tidak memerlukan verifikasi terkait dengan nomor telepon ini. Lalu selanjutnya adalah nomor faksimile atau faxmail number. Nah, ini kawan pajak kalau misalnya sama kasusnya kalau di rumahnya ada faxmail. Kalau misalnya tidak ada faxmail, berarti dikosongkan aja karena pengisiannya opsional. Oke. Untuk selanjutnya klik lanjut dan kita akan beralih untuk diminta mengisikan pihak terkait atau related person. Nah, pilihan terkait dengan related person atau pihak terkait ini adalah orang yang memiliki hubungan tertentu dengan wajib pajak. Contohnya istri, anak, cucu, atau orang tua. Nah, ini sifatnya opsional ya, sehingga kawan pajak kalau misalnya tidak ada pihak terkaitnya itu bisa tidak diisi dan bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya ada, silahkan diisi dengan identitas dari pihak terkait tersebut. Contohnya tadi pasangan, anak, cucu, saudara, ataupun orang tua yang berkaitan, terutama berkaitan dalam hal finansial ya, keuangan, dalam hal ekonomi. Jadi misalnya ada yang ditanggung, nah itu juga harus dimasukkan. Setelah itu klik lanjut. Selanjutnya di pengisian akan diminta terkait dengan data ekonomi wajib pajak atau economic data dari wajib pajak tersebut. Nah, economic data ini pilihannya nanti akan ada pertanyaan terkait dengan metode pembukuan. Nah, untuk metode pembukuan ini ada 3 pilihan. Ada laporan keuangan berbasis kas, ada laporan keuangan berbasis akrual, atau pencatatan sederhana. Pilihan yang ketiganya pencatatan sederhana. Nah, untuk kawan pajak yang sudah memiliki usaha dan melakukan pembukuan, itu bisa memilih poin pertama atau kedua, tergantung dari bagaimana pembukuan dari kawan pajak. Apakah menggunakan basis kas atau basis akrual dalam pembukuannya. Tapi untuk pegawai swasta atau untuk pengusaha yang masih tergolong dalam UMKM yang masih melakukan pencatatan, itu bisa pilih pencatatan sederhana atau simple bookkeeping. Nah, pencatatan sederhana. Seperti saya misalnya misalnya saya pegawai, pilihannya pada saat NPWP, mau bikin NPWP saya pilihnya yang mana? Pilihlah yang pilihan ketiga, yaitu pencatatan sederhana.
Oke, jadi setelah itu silahkan klik lanjut. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin di sini ada beberapa orang yang bertanya ya. Mohon maaf, ini saya selesaikan dulu. Setelah itu saya akan berinteraksi dengan kawan pajak melalui live comment. Nah, nanti kawan pajak kalau misalnya punya pertanyaan boleh ditulis dulu aja, nanti akan saya baca dari atas ya. Soalnya nanti takutnya kalau terpotong-potong terkait dengan alur pendaftarannya, khawatir ada kawan pajak yang misalnya sambil nyoba, sambil ngikutin, khawatir malah terganggu. Nanti akan tetap saya bacakan semua komen-komennya. Oke, setelah tadi metode pembukaan diisi, akan ada pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan economic code atau klasifikasi lapangan usaha. Nah, di klasifikasi lapangan usaha ini atau KLU itu kita harus mengisi. Jadi klik add atau tambah di kiri atas. Setelah ditambah, silahkan dipilih jenis usaha yang sesuai dengan kawan pajak semua sekarang sedang geluti ya. Jadi ada source of income atau sumber penghasilan yang terdiri dari 4, silahkan dipilih. Ada employee atau karyawan yang pertama. Yang kedua ada profesional atau pekerja bebas. Pekerjaan bebas itu contohnya seperti dokter, pengacara, notaris, agen misalnya dan lain sebagainya, yang tidak terikat dengan korporasi misalnya. Jadi kan kalau pegawai kan terikat, bisa dengan kontrak atau terikat dengan misalnya ya seperti PNS terikat dengan sumpah dan lain sebagainya sebagai pegawai swasta, sebagai pegawai tetap gitu ya, pegawai negeri sipil juga. Atau pilihan yang ketiga ada business activities atau usahawan. Nah, ini untuk para kawan pajak yang usaha, memiliki usaha bisa pilih yang ini. Atau yang keempat pilihan lainnya others atau lainnya. Nah, ini kalau ada kawan pajak yang memiliki pekerjaan tapi tidak termasuk di ketiga tadi, silahkan pilih. Ini akan saya jelaskan secara singkat ya terkait dengan pilihan tadi. Contoh kita mengisi karyawan atau employee, pilihan pertama. Nah, jika memilih karyawan sebagai sumber penghasilan utama, maka akan diminta untuk mengisi klasifikasi lapangan usaha. Nah, itu pilih pegawai swasta, pegawai negeri sipil, atau misalnya prajurit TNI, Polri misalnya, atau ya pegawai tetap yang lain ya, yang termasuk dalam klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan kondisi kawan pajak, silahkan diisi. Lalu selanjutnya akan diminta mengisi workplace atau tempat kerja. Nah, tempat kerja ini diisi sesuai dengan instansi atau korporasi tempat kawan pajak bekerja. Lalu ada pertanyaan terkait dengan income per month atau penghasilan per bulan. Nah, itu penghasilan per bulan kawan pajak nanti diisi berdasarkan range yang ada di isiannya ya, dipilih range-nya. Misalnya 5 juta berarti pilihnya yang 5 juta atau pilihan yang lainnya. Setelah itu klik simpan. Itu untuk yang karyawan. Nah, untuk yang pekerja bebas, kalau misalnya kita pilih pekerjaan bebas, itu nanti pertanyaannya adalah deskripsi keterangan KLU. Nah, KLU-nya apa nih? Usahanya apa? Misalnya dokter atau pengacara gitu. Terus workplace, tempat kerja. Nah, misalnya tempat kerjanya bisa di, kalau misalnya yang dokter ya bisa di RSUD Garut misalnya, atau di klinik misalnya klinik Cimanuk misalnya, contoh. Nah, itu diisi tempat kerjanya. Terus yang ketiga adalah merek dagang usaha. Nah, ini opsional kalau misalnya ada merek dagangnya. Ya contohnya kayak klinik gitu kan, namanya klinik apa, misalnya klinik Cimanuk, nah, boleh diisikan juga trademarknya. Atau kalau misalnya tidak ada merek dagangnya, tidak ada merek usahanya,
Itu bisa dikosongkan. Lalu diisi income per month atau penghasilan per bulan. Nah, masukkan yang sesuai dengan range penghasilan kawan pajak semua. Lalu selanjutnya akan ada izin usaha atau business license. Nah, di business license ini diisi dengan nomor izinnya. Lalu ada penghasilan bruto setahun. Penghasilan bruto setahunnya diisi perkiraan atau berdasarkan tahun sebelumnya. Kira-kira dalam setahun penghasilan brutonya berapa. Lalu akan ada tanggal izin usaha dan juga ada jumlah karyawan. Kalau misalnya kawan pajak memiliki karyawan, silahkan diisi jumlah karyawannya. Setelah itu simpan. Nah, untuk yang pilihan kegiatan usaha, tadi pekerja bebas sudah, pegawai juga sudah. Yang ketiga adalah untuk yang melakukan kegiatan usaha. Untuk yang melakukan kegiatan usaha ini kawan pajak kurang lebih isiannya sama seperti dengan pekerjaan bebas tadi. Cuma nanti ketika diisi economic load atau klasifikasi lapangan usaha itu harus disesuaikan dengan usaha kawan pajak sendiri. Misalnya warung kelontongan atau usahanya misalnya kawan pajak contohnya punya jasa kurir misalnya. Nah, itu dicari klasifikasi lapangan usaha yang sesuai. Atau misalnya punya usaha jual peralatan elektronik misalnya, itu dipilih KLU-nya yang sesuai. Nanti akan ada banyak pilihannya dan kawan pajak bisa melakukan fitur search atau pencarian sehingga tidak perlu mencari satu-satu gitu. Kawan pajak bisa menggunakan fitur search untuk mengetahui KLU yang sesuai dan untuk memilih KLU tersebut sesuai dengan kondisi jenis usaha yang kawan pajak geluti ya. Untuk isian selanjutnya kurang lebih sama deskripsi KLU-nya misalnya. Kalau contohnya perdagangan eceran alat-alat rumah tangga misalnya, nanti dideskripsikan misalnya warung kelontong. Nah, itu boleh. Terus nanti isian selanjutnya akan ada merek dagang usaha. Misalnya merek dagang usahanya itu adalah merek biasanya nama tokonya. Kalau yang usaha bisa diisi misalnya isiannya toko bangunan Haji Dede Setia misalnya, kayak gitu. Nah, itu boleh diisikan untuk merek dagangnya sesuai dengan nama tokonya. Terus penghasilan bruto setahun itu juga diisi berdasarkan catatan tahun lalu, tahun sebelumnya. Lalu ada izin usaha. Nah, ini izin usahanya dimasukkan, bisa izin usaha dari pemerintah kan biasanya suka ada ya, bisa SIUP situ dan lain sebagainya. Lalu ada business license date atau tanggal izin usahanya dan juga ada jumlah karyawan. Jumlah karyawannya diisikan sesuai dengan jumlah karyawan yang ada di usaha kawan pajak sekalian. Setelah itu klik simpan. Itu untuk contoh jika kawan pajak memilih KLU-nya jenis usaha. Nah, selanjutnya others itu kalau misalnya ada penghasilan yang diterima itu di luar dari 3 tadi. Misalnya kawan pajak sudah tidak bekerja tapi hanya menerima passive income. Misalnya passive income-nya kan misalnya bisa dari dividen saham saja gitu. Jadi tapi kawan pajak tidak punya usaha lain. Nah, itu bisa menggunakan others. Atau misalnya ada passive income lain atau ada pokoknya usaha yang tidak termasuk ke pegawai, pekerjaan bebas atau usahawan. Pokoknya yang tidak termasuk ketiga ini bisa menggunakan others. Selanjutnya adalah kode ekonomi ya tadi ya, atau KLU itu bisa memilih lebih dari satu. Nah, ini khusus untuk kawan pajak yang memiliki pekerjaan atau jenis usaha lebih dari satu. Tapi akan tetap ada pilihan terkait dengan KLU utama. Misalnya, kawan pajak bekerja di sebuah korporasi sebagai pegawai, tapi kawan pajak juga punya usaha rumahan misalnya. Nah, itu boleh diisi
yang atasnya KLU utamanya pegawai swasta, terus KLU tambahannya misalnya usaha, nah itu boleh juga diisi. Jadi KLU bisa diisi lebih dari satu. Setelah kita selesai melakukan pengisian data ekonomi, selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi detail alamat wajib pajak. Nah, alamat wajib pajak ini juga akan memerlukan verifikasi ya, berdasarkan data di KTP atau di kartu keluarga, sehingga kawan pajak memasukkan alamatnya sesuai dengan KTP-nya, diisi mulai dari address type atau jenis alamat, itu bisa dimasukkan misalnya Jalan Cimanuk nomor sekian misalnya gitu. Lalu ada alamat address detail. Address detailnya ini, oh ya sorry, tadi yang address type itu jenis alamat itu pilihannya ada 4, maaf. Jadi pilihannya ada alamat domisili, ada alamat aset, alamat korespondensi, dan juga alamat sesuai dengan KTP. Nah, kawan pajak bisa memilih yang alamat sesuai KTP misalnya, atau kalau yang domisilinya berbeda dengan KTP bisa menggunakan alamat domisili. Nah, itu setelah dipilih silakan dimasukkan detail alamatnya, lalu RT-nya, RW-nya, lalu akan ada pilihan provinsinya pilih misalnya untuk kawan pajak yang berasal dari Garut, pilih provinsi Jawa Barat, lalu city atau regionnya atau kotanya pilih Garut, Kabupaten Garut, lalu kecamatannya pilih sesuai dengan kecamatan kawan pajak masing-masing. Contohnya kalau misalnya anggap saya tinggal di KPP Pratama Garut, saya akan mengisi kecamatannya misalnya Tarogong Kidul. Terus setelah itu kelurahan atau desanya saya masukkan Sukagali gitu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kawan pajak sesuaikan dengan pilihan tadi ya, alamat domisili atau alamat KTP silahkan diisi. Setelah itu akan muncul otomatis area code atau area code itu apa ya? Kode pos. Nah, kode pos. Nah, nanti akan terisi kode pos sesuai dengan desa dan kelurahan dan kecamatannya masing-masing. Lalu akan ada geometrik data. Nah, geometrik data ini kawan pajak harus klik mark address, jadi tandai alamat. Nanti ketika diklik mark address, kawan pajak harus menggeser kursornya ke tepat di rumah kawan pajak sesuai dengan yang diisikan ya. Jadi setelah klik mark address nanti akan muncul map peta. Nah, silahkan kawan pajak arahkan kursornya untuk menunjuk ke alamat rumah kawan pajak. Jadi harus sesuai. Setelah itu baru di submit. Nah, setelah submit mark address-nya, kalau misalnya sudah berhasil tersubmit, nanti akan ada semacam kode peta gitu, kode lintang dan sebagainya, otomatis terisi sesuai dengan klikan kursor di map tadi ya yang kawan pajak arahkan. Nah, selanjutnya di bawah akan ada pengisian lagi, pengisian terkait dengan alamat. Nah, ini kawan pajak bisa terkait dengan alamat usaha ya, hal ini ya. Nah, untuk alamat usaha ini kawan pajak kalau misalnya usahanya sama dengan alamatnya bisa klik copy from domicile atau di copy dari atas. Jadi sehingga alamat yang bawah itu tinggal menyesuaikan dengan alamat yang atas. Kalau misalnya kawan pajak usahanya berbeda, itu tinggal disesuaikan pengisiannya seperti yang tadi, tapi disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Setelah pengisian alamat selesai, kawan pajak akan diminta untuk upload foto, take a photo atau upload foto untuk dicocokkan dengan data foto di Dukcapil. Nah, ini kawan pajak nanti akan melakukan foto verifikasi wajah. Foto verifikasi wajahnya ini kawan pajak nanti
harus selfie menggunakan kamera depan, difoto, dan setelah difoto nanti akan muncul tombol verifikasi. Nah, untuk yang verifikasi tadi, kawan pajak harus sampai verifikasinya berhasil, sehingga kalau misalnya gagal verifikasi, statusnya kawan pajak harus melakukan take foto ulang, dan itu harus sesuai. Database mukanya ini nanti akan dicocokkan dengan database di Dukcapil, sehingga kawan pajak misalnya gagal terus nih, nah kawan pajak harus melakukan update data wajah juga ke Dukcapil atau melakukan foto ulang. Nah, khawatir kawan pajak ada yang mukanya sangat berubah dengan pada saat membuat KTP misalnya. Nah, itu mengakibatkan gagal verifikasi, sehingga harus melakukan update terkait dengan wajah di foto ulang di Dukcapil. Setelah itu berhasil, lanjut nanti akan ada konfirmasikan pernyataan wajib pajak. Sebagai langkah terakhir, silakan kawan pajak klik checkbox atau kotak centang dengan tulisan dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya setuju untuk menggunakan akun wajib pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan dokumen perpajakan. Nah, itu tinggal di checklist. Kalau kawan pajak sudah membaca pernyataannya, silahkan checklist, lalu akan ada tombol submit application atau kirim pengajuan, dan proses pendaftaran wajib pajak itu selesai ketika sudah submit application. Jika proses pendaftarannya berhasil, nanti akan ada keterangan sebagai berikut. Thank you for submitting your request, please check your email. Nah, kalau kawan pajak menerima tulisan seperti ini, nanti kawan pajak silahkan buka emailnya yang didaftarkan tadi. Makanya emailnya harus bisa dibuka juga, karena tadi ketika verifikasi kan dibuka email ya. Nah, ini nanti akan ada nomor NPWP yang dikirimkan oleh sistem, dan juga cetakan NPWP berupa PDF yang bisa kawan pajak akses di emailnya. Nah, kalau misalnya kawan pajak tidak menerima thank you for submitting your request, please check your email, misalnya tidak menerima itu ya, berarti kawan pajak belum menyelesaikan pendaftarannya. Jadi harus sampai ada tulisan seperti itu. Oke, begitulah terkait dengan pendaftaran wajib pajak orang pribadi melalui Cortex. Nah, selanjutnya pertanyaannya gimana? Kalau misalnya kawan pajak ada yang sebelumnya udah punya NPWP 15 digit, apakah perlu bikin NPWP lagi atau enggak? Nah, untuk pertanyaan tersebut tidak perlu, karena NIK dan NPWP sebelumnya itu sudah diintegrasikan ke Cortex, sehingga kawan pajak hanya tinggal melanjutkan saja. Jadi tidak perlu melakukan registrasi ulang terkait dengan NPWP-nya. Selanjutnya adalah aktivasi akun ya. Nah, ini aktivasi akun ini untuk keduanya, yang baru mendaftar ataupun yang sudah punya NPWP. Gimana sih sebenarnya cara untuk melakukan aktivasi akun di Cortex, sehingga kawan pajak bisa mengakses Cortex ya, bisa login ke Cortex. Karena nanti perpajakan semuanya, dokumen dan lain sebagainya, pengajuan, permohonan, pelaporan, pokoknya semua yang berhubungan dengan perpajakan nanti kedepannya akan menggunakan Cortex. Nah, gimana caranya untuk melakukan aktivasi akun Cortex tersebut gitu, supaya kawan pajak bisa mengakses Cortex. Nah, kawan pajak bisa membuka browser baik di HP maupun di laptop atau PC. Silahkan ketik lagi cortexdjp.pajak.go.id. Nanti ketika sudah dibuka di browsernya cortexdjp.pajak.go.id, kawan pajak akan ditampilkan tampilan login. Tampilan utamanya berupa login. Jadi isiannya Cortex login, terus ada ID pengguna, kata sandi, pemilihan bahasa, login. Lalu ada lupa kata sandi, daftar di sini, dan aktivasi akun wajib pajak.
Nah, kawan pajak yang sebelumnya sudah pernah mengakses DJP online di djponline.pajak.go.id untuk pelaporan atau pembuatan billing dan lain sebagainya, kawan pajak bisa langsung saja menggunakan fitur lupa kata sandi. Nah, lupa kata sandi ini ketika kita klik nanti akan diminta ID pengguna dan juga tujuan konfirmasi. ID pengguna ini silahkan untuk memasukkan NIK yang sesuai dengan KTP kawan pajak masing-masing ya. Silahkan dimasukkan, diketik NIK-nya 16 digit. Setelah diisikan, kawan pajak bisa memilih tujuan konfirmasinya. Ada dua, ada surat elektronik atau email, ada nomor gawai atau nomor HP. Nah, ini tergantung kawan pajak mau menerima reset kata sandinya melalui apa? Melalui email atau SMS nomor HP gitu. Nah, kalau misalnya emailnya memang mudah dibuka, silahkan diklik pilihan surat elektroniknya. Nanti akan ada isian terkait dengan email sesuai dengan email yang terdaftar. Nah, jadi ada kayak isian buram gitu dan ada kata kuncinya emailnya. Nah, itu kawan pajak silahkan ketik emailnya sesuai dengan email yang terdaftar, sesuai dengan contekannya gitu. Itu harus diisi emailnya sesuai. Setelah emailnya berhasil diisi dan ada tanda checklist, kawan pajak silahkan masukkan captcha sesuai 6 digit, kapsanya dimasukkan, lalu centang pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bla bla bla. Setelah itu dibaca, klik centang lalu klik kirim. Nah, kalau kawan pajak sudah melakukan kirim, nanti kawan pajak akan ada menerima email berupa link reset password. Linknya silahkan untuk diklik dan nanti kawan pajak akan dimintakan untuk membuat password. Buatkan password sesuai dengan ketentuan di Cortex ya. Jadi minimal 8 karakter, harus menggunakan huruf kapital, harus menggunakan huruf normal, harus menggunakan karakter khusus dan harus menggunakan angka. Silahkan buat password sesuai dengan itu dan harus diingat ya, harus diingat, entah itu dicatat boleh untuk yang gampang lupa atau misalnya boleh disesuaikan. Dan juga kalau misalnya menggunakan device sendiri, itu pada saat mensubmit passwordnya silahkan kawan pajak untuk simpan di device-nya, ingat password. Jadi kawan pajak tidak akan lupa nanti ketika pengisian passwordnya. Kalau itu syaratnya harus digunakan di device sendiri yang tidak bisa diakses oleh orang lain ya, misalnya di PC rumah atau di HP sendiri misalnya, itu silahkan gunakan fitur ingat password. Jangan lupa kalau misalnya kawan pajak nanti mengalihkan aset untuk dihilangkan ya ingat passwordnya. Jadi kalau misalnya biar akun pajaknya tidak dibuka oleh orang lain. Setelah itu klik submit dan kalau misalnya ada keterangan berhasil, kawan pajak sudah bisa mengakses langsung Cortex dengan kembali ke halaman login, masukkan NIK, masukkan kata sandi yang dibuat, lalu masukkan captcha, pilih bahasanya ID saja atau bahasa Indonesia. Nanti klik login, kawan pajak sudah bisa mengakses Cortex. Selanjutnya, bagaimana kalau sudah punya NPWP tapi belum pernah registrasi DJP online sebelumnya? Nah, itu kawan pajak bisa menggunakan aktivasi akun wajib pajak. Silahkan diklik di halaman utama Cortex djp.pajak.go.id. Di paling bawah itu akan ada aktivasi akun wajib pajak. Setelah itu diklik, nanti judulnya ada tulisan permintaan akses digital. Nah, untuk permintaan akses digital itu nanti ada beberapa yang harus diisi. Untuk isian yang pertama itu akan otomatis terisi daring atau portal wajib pajak, karena wajib pajak melakukan proses permintaan akses digitalnya online ya, melalui HP atau laptop dan PC masing-masing.
Dan tanggal permohonannya akan terisi otomatis sesuai dengan tanggal hari ini, tanggal saat kawan pajak mengakses. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah wajib pajak sudah terdaftar? Nah, kalau atas pertanyaan ini, apakah wajib pajak sudah terdaftar? Silakan di checklist wajib pajak sudah terdaftar. Selanjutnya akan ada pertanyaan sebagai penanggung jawab wajib pajak perusahaan atau bukan. Nah, ini untuk yang orang pribadi ini tidak perlu di checklist. Terus ada pertanyaan selanjutnya, proksi warisan tidak terbagi. Nah, ini juga tidak di checklist untuk kawan pajak orang pribadi ya. Jangan di checklist karena ini untuk warisan tidak terbagi. Selanjutnya adalah pengisian pemilihan wajib pajak. Nah, pengisian ini akan ada pengisian nomor pokok wajib pajak. Ingat, nomor pokok wajib pajak yang diisi di Kortex adalah NPWP 16 digit atau NIK. Jadi kawan pajak silahkan masukkan NIK-nya. Diketik 16 digit NIK-nya lalu klik cari. Nah, kalau NIK-nya sudah sesuai dan kawan pajak memang sudah terdaftar di database perpajakan, nanti nama wajib pajaknya akan otomatis muncul. Jadi kalau misalnya sudah sesuai. Selanjutnya adalah pengisian detail kontak. Nah, detail kontak ini silahkan masukkan email dan juga nomor HP yang sesuai dengan yang terdaftar di database perpajakan. Gimana kalau misalnya email sama nomor HP-nya tidak sesuai? Nah, nanti tidak akan bisa mengaktifasi sehingga kawan pajak perlu untuk melakukan perubahan data terlebih dahulu di kantor pajak untuk mengubah data email dan nomor HP-nya. Jadi dulu misalnya nomor HP-nya salah atau ngasal isi misalnya. Jadi sehingga nomor HP-nya salah, itu harus melakukan perubahan data dulu gitu di kantor pajak. Misalnya sudah sesuai email dan nomor HP-nya, nanti akan ada logo centang berwarna hijau. Nah, itu artinya kawan pajak lanjutkan ke berikutnya, yaitu pernyataan wajib pajak dengan menyadari sepenuhnya bla bla bla. Silahkan centang boxnya, cek boxnya, lalu tombol simpannya nanti akan muncul dan kawan pajak silahkan klik simpan. Ketika kawan pajak klik simpan dan berhasil, nanti akan ada email berupa kode aktivasi akun. Kode aktivasi akun itu nanti akan terdiri dari NIK dan juga password yang diberikan dari sistem. Password yang diberikan dari sistem itu didapat dari PDF dari email aktivasi akun. Kawan pajak bisa segera login, kembali ke halaman kortex.djp.pajak.go.id, ID pengguna masukkan NIK kawan pajak, kata sandinya masukkan sesuai kata sandi yang diberikan di email aktivasi akun, masukkan kapsa lalu login. Setelah login, nanti kawan pajak akan otomatis dibawa untuk melakukan ubah password. Nah, ubah password ini silakan kawan pajak untuk menyesuaikan, mengganti passwordnya sesuai password yang diinginkan oleh kawan pajak masing-masing, sehingga password yang diberikannya itu memang harus diganti, yang diberikan oleh sistem tadi itu harus diganti karena itu random, acak dan sulit dihafal biasanya. Jadi dan memang wajib diganti dengan password yang biasa digunakan oleh kawan pajak misalnya, atau password yang sesuai lah, disesuaikan. Dan jangan lupa juga untuk pembuatan password itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang ditentukan, nanti ada keterangannya ya. Minimal 8 karakter, menggunakan uppercase atau huruf kapital, menggunakan lowercase atau huruf biasa ya, huruf kecil atau kita bilangnya, menggunakan karakter khusus seperti bintang, pagar, dolar, titik, tanda seru, tanda tanya dan lain sebagainya, dan juga terakhir menggunakan angka. Setelah itu submit dan kawan pajak akan dikembalikan ke halaman login. Nah, di halaman login kawan pajak sudah bisa mengakses Kortex menggunakan password yang sudah kawan pajak buat tadi. Kurang lebih step tersebut terkait dengan aktivasi akun Kortex untuk orang pribadi, dan juga tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan pendaftaran wajib pajak orang pribadi melalui Kortex.
Nah, kurang lebih itu sih yang mungkin akan saya jelaskan ya terkait dengan pendaftaran juga aktivasi akun orang pribadi di Cortex. Selanjutnya saya akan menyapa kawan pajak yang hadir di live IG ini. Ada Almas X, selamat datang. Ada Irawan 0702, ada Mai Abkori, ada Setia.dd, ada MSF Yolanda, ada Ramadan, lalu ada Syarah Hidayah, ada Gea Davids 17, ada Linda Handiani, ada Embasan, ada Almiradi, ada Ovinovi. Nah ini sekalian ada pertanyaan juga dari akun Ovinovi. Pertanyaannya, Mimin bayar gak kalau bikin NPWP aku IRT, ibu rumah tangga ya, tapi pengen bikin NPWP. Pertanyaannya adalah pembuatan NPWP gratis tanpa dipungut biaya dan Kak Novi atau Bu Novi bisa membuat NPWP sesuai dengan langkah yang tadi dijelaskan. Sebagai ibu rumah tangga juga bisa membuat NPWP dan tidak dipungut biaya sama sekali. Sampai dengan NPWP-nya terbit tidak dipungut biaya. Selanjutnya saya sapa lagi mungkin ya yang hadir, ada Aulia Maharani 17, ada Bunga _CAP. Nah sekalian pertanyaan juga, kalau mau pelaporan SPT atau mau buat billing PPN badan gimana Kak? Nah untuk pelaporan SPT dan juga billing PPN badan itu yang langkah pertama yang harus dipastikan adalah kawan pajak harus bisa mengakses Cortex ya. Jadi harus sudah aktivasi akun Cortexnya terlebih dahulu. Setelah masuk, nanti pelaporan SPT-nya ada di bagian surat pemberitahuan atau SPT. Nah, di situ nanti tinggal pilih PPN dan tinggal disesuaikan saja masanya, misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei atau bulan sesuai dengan pelaporannya. Setelah itu tinggal isiannya disesuaikan dengan kondisi pelaporannya ya, misalnya ada faktur atau tidak. Nah, untuk lebih lengkapnya terkait dengan pelaporan, mungkin khawatir jawaban saya tidak sesuai dengan keinginan detailnya ya, saya sarankan sih kawan pajak bisa menghubungi kami di WhatsApp konsultasi atau bisa langsung datang ke Helpdesk Cortex di KPP Pratama Garut atau KPP terdekat lainnya. Gitu. Selanjutnya selamat datang juga untuk Biru Putih 812. Lalu ada Dedi Ramdhani 03, ada Adelia Ayu 18, ada Suhartini Airani, ada Engguh Maheswari 21, ada Cindy Putri, ada Lumansyah _, ada Aif _Lukmansyah juga. Wah ini ada Pak Lumansyah sama Lukmansyah berdekatan nih, join bareng. Ada Aldi Fadilah 37, ada Yu _Nia. Ada pertanyaan juga, Pak terakhir pemutihan kapan di Garut? Oh mungkin ini maksudnya pajak daerah ya, terkait dengan STNK ya, pemutihan ya kan. Kang Deddy Mulyadi lagi menggalakkan pemutihan terkait dengan pajak daerah terkait dengan STNK ya, kurang lebih ya. Jadi ini kawan pajak bisa cek update-nya di Samsat ya, Samsat terdekat dan Samsat Garut juga ada. Kawan pajak bisa Kayunia misalnya bisa untuk mengupdate di Samsat. Tapi seingat saya kalau tidak salah kebijakannya itu 30 Juni 2025 terakhir. Nah, tapi untuk lebih detailnya itu adalah kewenangan Samsat. Silahkan kawan pajak untuk melakukan cek di media sosialnya Samsat atau bisa datangi langsung Samsatnya. Selanjutnya ada Vian Sauri, ada Aldi Fadilah 37. Nah ada pertanyaan juga, kalau saya karena belum bekerja pilih Z8000 bener nggak? Z8000 itu sebenarnya untuk pegawai swasta, itu juga tidak masalah karena kode Z8000 itu juga kan untuk biasanya digunakan untuk yang akan bekerja. Jadi misalnya diminta sama perusahaannya, otomatis nanti kedepannya akan pegawai swasta itu juga bisa menggunakan. Tapi kalau misalnya ragu untuk belum bekerja dan
pilihannya yang mana bingung, silahkan pilihnya yang others aja, jangan yang pegawai, jangan yang employee, pilihnya yang others. Kalau misalnya tidak akan bekerja tapi pengen punya NPWP gitu, nanti itu pilih others aja gitu. Tapi belum bekerja sama sekali dan belum ada rencana bekerja, yaitu pilih aja yang others. Tapi kalau misalnya kawan pajak mau bekerja, diminta sama tempat kerjanya harus punya NPWP, pilih Z8000, itu nggak apa-apa, karena pada nantinya kan kawan pajak akan menjadi pegawai swasta kan, jadi itu juga tidak keliru. Selanjutnya ada Isep Maulana _19, ada Muhammad _Abdul Syukur, ada Miftah _Fahad, ada Dapur Teh Raya, ada Nuku _Rahmawati, ada Dita Vega, ada Herni Nur _Nursalam, ada Hanifa NRDRF, ada Sunmei 7097, ada Lisma _Muludaningsi. Nah, dari Sunmei 7097 ada pertanyaan. Maaf izin bertanya, tadi daftar NPWP nomor telepon dan emailnya centang merah, itu kenapa ya waktu daftar di Cortex? Ini berarti kemungkinan centang merah pada saat pengisian di aktivasi akun wajib pajak. Nah, untuk yang bukan centang berarti ya, silang merah ya, bukan centang ya. Kalau yang logonya silang merah, artinya email dan nomor HP yang kawan pajak ketik di aktivasi akun tersebut berbeda dengan yang ada di database perpajakan. Solusinya gimana? Ya, solusinya berarti kawan pajak harus mengupdate email dan nomor HP tersebut di KPP. Jadi harus ke kantor ya. Nah, kalau misalnya kawan pajak, jadi harus diverifikasi soalnya terkait dengan nomor HP dan email ini. Jadi perubahan datanya harus datang langsung ke kantor pajak. Lalu ada Wulan SR _51, ada Darko, ada Ginya, ada Aniu, ada Judit 7, ada Zen Jastika Rahman, ada Novinoza, ada Gilang Yuda, ada Gilang Yuda 12, ada Karwati Agung, ada Aisyah dari Mars _, ada Chandra Guludug, ada Febri.milenia bergabung, ada Armiwan, dan ada AlGR99 _. Selamat datang ya kawan pajak yang sudah hadir, dan mohon maaf nih kita sudah berada di penghujung live Instagram. Untuk kawan pajak yang masih ada pertanyaan atau misalnya yang mau bertanya tapi masih bingung nih apa ya nanyanya, nah, kawan pajak bisa catat dulu nomor layanan kami, nomor layanan untuk bertanya. Ini coba saya ketikkan di kolom komen. Nomornya adalah 088229443443. Nah, itu nomornya sudah saya ketikkan di kolom komen. Kawan pajak kalau misalnya ada yang masih mau bertanya melalui WhatsApp only, jadi hanya menerima pertanyaan melalui WhatsApp, kawan pajak bisa bertanya ke nomor yang ada di live comment 088229443443. Atau kalau misalnya kawan pajak kurang begitu nyaman nanya melalui WhatsApp, bisa kawan pajak datang langsung ke KPP Pratama Garut di Jalan Pembangunan nomor 224. Nanti kawan pajak bisa ngobrol dengan petugas di helpdesk untuk bertanya apapun seputar dengan perpajakan kawan pajak itu. Oke, itu saja terkait dengan live Instagram pada siang hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas atau misalnya ada kesalahan kalimat yang saya ucapkan, ada kata-kata yang tidak enak didengar atau menyinggung, atau ada hal-hal yang merugikan kawan pajak. Mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah bergabung dan sudah meramaikan live Instagram KPP Pratama Garut pada siang hari ini. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan, dan saya Kilat Saiful Fala, penyuluh di KPP Pratama Garut. Mohon undur diri. Terima kasih atas atensinya dari kawan pajak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.